Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI, kami persilakan. Tepuk tangan pada hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibunda Nur Khalifah, ibu kita semua bersama Mas Hafid dan keluarga. Ada Pak Kapolda kita, Pak Suwanto Nainggolan. Ada seniman senior kita dan budayawan, Mas Butet Kertajasa. Dan tentu saja Mas Huda Alfi, ada Pak Ikhwan Ahada, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, dan Mas Ahmad Syauki, DPD terpilih, dan saudara kami semuanya yang hadir di sini, termasuk anak-anak muda tercinta dari berbagai latar belakang yang selalu dekat dengan Buya Syafi'i. Saya tidak bisa menyampaikan banyak hal ya, apalagi tadi sudah oleh Mas Andar ya, tentang Buya kita yang tahun 2022 ya, di tanggal 27 hari Jumat beliau wafat. Saya mungkin orang yang paling emosional karena dia selain keluarga, di samping 25 tahun saya dekat dengan dia, membersamai Buya, termasuk ketika Buya menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, saya waktu itu menjadi sekretaris umum. Jadi tiap hari bersama Buya dengan segala dinamikanya. Lalu setelah beliau tidak bersedia untuk periode berikutnya, saya masih terus menjalin komunikasi dan bermarkas di Suara Muhammadiyah, sambil selalu berkunjung ke rumah. Jadi begitu Pak memahami betul bagaimana jiwa, pemikiran, dan semangat hidup Buya. Yang kedua, jelang wafat ya, tidak terlalu lama gitu, beliau telepon saya dan kemudian saya bertemu beliau. Ternyata hanya mau pesan tempat, yakni pesan kuburan, yang akhirnya menjadi penghuni pertama, dan sekarang kuburan itu menjadi saksi yang sangat bersejarah gitu ya, menjadi kuburan yang ternama ya, Husnul Khotimah di kawasan Kulon Progo, yang saya juga waktu itu kaget karena beliau pesan tempat yang kita ini baru mikir kuburan saja sudah takut gitu ya. Dan karena itu saya lalu setelah Buya wafat, dan di situ saya juga ikut pesan tidak ingin jauh ya. Dan sudah dapat izin dari Ketua PWN, kaplingnya berdekatan, soal kapan Allah memanggil itu yang penting kita siap. Yang ketiga, pada hari beliau wafat, saya pagi hari bersama Bu Nur istri itu mau ke Bandung, dan sudah perjalanan sampai Klaten. Dan biasa saya kalau di perjalanan saya tidak buka HP, sebagaimana kebiasaan saya di malam hari setelah lewat jam 10 sampai nanti jam 7 saya tidak bermain HP gitu ya.
Mungkin saya kalau tidak ada berhenti di situ, saya tidak akan buka ada telepon masuk. Tapi istri selalu mampir di satu tempat, yakni tukang jual paru Simbah yang tua itu. Selalu mampir di situ. Saya sebenarnya tidak ngapain mau ke Bandung kok mampir di situ gitu kan. Tapi pas mampir itulah saya loh kok ada berkali-kali telepon dari dirut rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Setelah saya balas, lalu dia sampaikan Buya dalam kondisi yang kritis. Akhirnya kami segera kembali ke Jogja dan langsung ke rumah sakit dan masih bisa menyaksikan Buya, tapi dalam proses melepas azal dan dipanggil Allah. Jadi betul-betul suasananya ya memang suasana yang tentu Tuhan rancang sedemikian rupa bahwa di ujung hayatnya saya mendampingi beliau ini. Karena itu bisa kita bikin kesaksian banyak hal tentang dia, tapi tidak pada tempatnya di forum yang sekarang ini. Yang penting Buya adalah sosok yang sederhana dan merasa menjadi orang biasa. Jadi ini hal yang saya belajar betul dari beliau. Biarpun sudah jadi ketua umum PP, kemudian jadi tokoh bangsa, dia tidak pernah merasa menjadi orang besar, orang yang selalu jadi rujukan dan lain sebagainya. Jadi bahkan di lingkungan Muhammadiyah sendiri, jadi ketika misalkan ke rumah sakit Muhammadiyah yang mau nengok seseorang, itu ya kami juga punya sifat yang sama, selalu mengikuti prosedur. Dan tentu tidak semua satpam tahu kan, ya kami itu selalu dicegat itu di situ, ditanya dan macam-macam. Terus dia berbisik ke saya, kita ini orang biasa dah. Jadi dia tidak tahu kalau itu ketua umum PP. Ya sudah, habis itu ya kita masuk nengok seseorang yang sebenarnya sudah tokoh gitu ya. Baru setelah di dalam kurang jadi heboh gitu ya. Jadi banyak hal yang dia tidak pernah merasa menjadi orang yang istimewa. Dari luar Buya ini kan dengan pikiran-pikiran yang tadi Mas Andar bilang progresif, bahkan radikal dalam arti progresifnya, tetapi selalu dalam posisi yang biasa juga gitu. Begitu yang disebut moderat ya. Tidak pernah juga dengan garang mengadjustment orang dan lain sebagainya gitu ya. Biarpun dalam beberapa tulisan dia memang galak gitu ya, tapi dia menghadapinya dengan biasa gitu. Termasuk di saat ada situasi-situasi yang krusial atau kritis dalam kehidupan kebangsaan, saya jadi saksi untuk selalu dialog gitu, tidak pernah pada titik yang ekstrim gitu untuk mengadjustment keadaan gitu. Disitulah saya juga belajar dari ternyata dia juga punya kearifan yang melintas batas ya dalam memahami persoalan-persoalan dan menyikapinya gitu. Jadi, saya pikir banyak hal yang bisa kita kita contoh dari sisi lain tentang Buya yang tidak sekedar dimensi formalitas struktur berpikir tentang entah itu progresivitas mengenai keislaman, kebangsaan, kemanusiaan universal yang kadang kita ini orang-orang sekolahan gitu ya, itu kan sudah terframe gitu ya untuk berpikir kalau modernisme kayak gini, kalau neomodernisme kayak begini, kalau tradisionalisme begitu, dan sebenarnya kita juga jumur gitu ya dengan pikiran-pikiran itu dan lalu tidak bisa keluar dari
dari banyak lintasan yang sebenarnya kalau kita masuk pada dimensi emik dari setiap keadaan, dari setiap pemikiran, ternyata selalu ada hasanah sebenarnya. Cuman sering kita buntu dalam hal dialog, kita tidak bisa memperkaya pikiran yang jangan-jangan kita juga berada dalam pikiran yang progresif dan sebenarnya kita sudah stagnan juga gitu kan. Karena progresivitas yang kita anut itu sudah terstruktur dan akhirnya menjadi paradigma yang stagnan juga gitu ya. Jadi pada status quo juga. Saya juga belajar keluar dari pikiran-pikiran yang terlalu menjerat kayak begitu. Jadi dan cuman mungkin Buya tidak sempat mengekspresikan termasuk pikiran-pikiran kemanusiaannya yang banyak. Tapi tugas kita ya tanpa perlu mentutuskan, kan beliau juga tidak suka dikutuskan seperti Mas Alfi tadi sampaikan. Maka ketika hari ini kita hadir untuk pameran berdiam di pelatihan Buya, Buya Syafi'i Ma'arif, ya saya nggak paham arti berdiam itu, tapi setelah saya tanya pada dialog, kira-kira bahwa itu membuat kita hangat, tetapi tidak kepanasan gitu ya. Jadi tetap ada distance ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi inspirasi yang terus-menerus Buya dan pasca Buya, bagaimana kita mengawal terus kehidupan keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan yang memerlukan dialog terus-menerus, bahkan juga kesabaran terus-menerus, karena ada banyak situasi yang juga memang rumit, ruwet gitu ya. Tapi kita tidak boleh kemudian kehilangan kesabaran dan kehilangan asa di tengah seperti ini. Jadi dan itu selalu Buya pesankan juga kepada kami. Bahkan ketika ada gesekan-gesekan kelas, Buya selalu memanggil saya. Dan gimana kondisi keadaan gitu ya. Jadi tetap jaga ya, tetap jaga ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar dari berdiam itu untuk sesuatu yang juga ada dimensi emik, ada dimensi kekayaan jiwa dan pemikiran, bahkan dalam tindakan. Maka atas nama kita semua, termasuk atas nama ibu dan keluarga, mari kita buka dan kita resmikan bersama pameran berdiam di perapian Buya Syafi'i Ma'arif yang digagas oleh Mas Alfi dan kawan-kawan. Semoga kita memperoleh inspirasi yang terus-menerus tak pernah padam. Nasrul minallah wa fathun qarib. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita buka pameran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dengan segala kerendahan hati kami mohon Bapak untuk bertahan dulu sebentar di sini, dan saya ingin mengundang Bapak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Irjen Pol Suwondo Nenggolan SIKMH, dan juga Bapak Butet Kartarajasa untuk melakukan seremoni tanda resminya pameran berdiam di perapian Buya Syafi'i ini dibuka dengan menggoreskan kuas pada kanvas yang sudah disiapkan. Juga diikuti oleh beberapa seniman yang terlibat pada pameran ini. Setelah nanti dari Pak Butet dan juga Pak Kapolda dan pastinya Bapak Profesor Haidar Nasir menggoreskan kuas, nanti akan dilanjutkan juga oleh semua seniman yang terlibat pada pameran kali ini. Ya, sebentar.
disiapkan oleh panitia. Terima kasih kepada Pak Kapolda dan juga Pak Butet sudah membersamai kita. Di sini akan kita lakukan seremoni untuk tanda resminya pameran berdiam di Perapian Buya Syafi'i dengan menggoreskan kuas pada kanvas yang sudah kita siapkan. Kita tunggu sejenak sembari dipersiapkan oleh tim dari Kiniko. Baik, kita mulai sesaat lagi. Ya, untuk pertama kita mohon dengan sangat kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir untuk menggoreskan kuasnya. Silakan kepada Bapak Profesor Haidar Nasir. Baik, silakan kepada media mengambil. Kita lihat sama-sama. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir. Selanjutnya kita minta kesediaan dari Bapak Kapolda DIY terlebih dahulu, Bapak Irjen Pol Suwondo Nainggolan SIKMH. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, kita lihat. Iya. Ya, tepuk tangan. Terima kasih kepada Bapak Kapolda DIY, Bapak Suwondo Nainggolan. Dan selanjutnya kepada Bapak Butet Kartarajasa. Kami persilakan. Seniman tenan. Kalau yang tadi asal aja. Ya, masih kita tunggu Bapak Butet melakukan sapuan kuasnya. Ini respon tenan iki. Ya, sepertinya tulisannya agak sulit dibaca di sini. Kita tunggu saja. Ya, masih kita tunggu. Ya, tepuk tangan teman-teman. Saat ini pameran di Perapian Buya secara dibuka. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Haidar, Bapak Kapolda dan juga Pak Butet, silakan untuk langsung membuka pintu. Tanda pameran resmi dibuka. Dan kami juga mengundang selanjutnya kepada para seniman yang terlibat untuk menyatukan kuasnya pada kanvas yang sudah ada, kepada Om Agus Wage, kepada Om Andreas Kemelia, Bapak Depo Andi, Bapak Galam Zulkifli, Bapak Hanafi Muhammad, Bapak Jumali Alfi, Bapak Mahdi Abdillah, Bapak Melodia dan Bapak Nasirun, juga Bapak Putu Sutrawijaya dan juga Bapak Ugo Untoro. Kami ucapkan terima